Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-53 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan berikutnya berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, Babul Anfal. Bab Anfal. Ada 6 pembahasan di bab ini. Yang pertama definisi Al-Anfal. Al-Anfal secara bahasa jama' dari An-Nafl. Dan nafal itu artinya ziyadah, bermakna tambahan. Kalau sesuatu bertambah melebihi asalnya, itu disebut nafilah. Karena itu sholat sunnah dikatakan sholat nafilah, karena dia tambahan terhadap sholat wajib. Yang dimaksud dengan al-anfal, Ibnu Qudamah definisikan di sini, wahiyaz ziyadatu ala sahmil mustahab. Al-anfal itu adalah tambahan terhadap jatah yang semestinya dia terima. Di dalam peperangan, kalau seorang ikut perang, tentunya ada pembagian ghanimah. Di pembagian ghanimah tersebut, itu sudah jatah ditetapkan. Akan datang nanti ketentuan di dalam pembahasan ghanimah. Adanya tambahan melebihi jatah yang telah ditetapkan, ini yang disebut al-anfal. Disebut al-anfal. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan 3 bentuk al-anfal secara global. Kata beliau, wahia salah satu adrub. Penambahan itu, yang kalau dikatakan tambahan, selain dari ghanimah, itu ada 3 bentuk. Ahaduha, yang pertama, salabul maqtul, ghairu makhmus liqatilihi. Adalah salab orang yang terbunuh. Iya. Salab itu adalah apa? Akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah definisinya. Kita baca dulu liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan falahu salabuh. Siapa yang membunuh seseorang di medan pertempuran, maka dia berhak mendapatkan salabnya. Ini hadits Abu Qatadah ya, muttafaqun alaih. Apa itu salab? Kata Ibnu Qudamah, wa huwa ma alaihi min libasin wa huliyin wa silahin wa farasuhu bi alatiha. Salab itu adalah apa yang dipakai oleh musuh yang terbunuh itu, dari pakaian, perhiasan, persenjataan, kuda dan peralatannya. Itu salab namanya. Kalau dia memakai baju perang, baju besi, itu salab. Dia bawa pedang, bawa tombak, tombak dan pedangnya salab. Dia menunggangi kuda, kudanya juga salab. Iya. Jadi itu yang dimaksud dengan salab. Ya, kalau di masa sekarang ini kalau misalnya tentara diperlengkapi dengan senjata, pistol atau dengan senjata yang lebih berat daripada itu, atau dia misalnya memakai mobil, tank, atau membawa pesawat, maka apa yang dia bawa itu dikatakan salabnya.
Jadi ini yang pertama ya, salabul maqtul. Jadi salab orang yang terbunuh itu masuk ke dalam al-anfal, diberikan pada orang yang membunuhnya. Ghairu makhmus disebut oleh Ibnu Qudamah ya. Tidak dikhumus. Tidak dibagi 5. Sebab akan datang di lafal yang lainnya dibagi 5. Yang ghanimah itu secara umum nanti akan diterangkan dibagi menjadi 5. Jadi dia tidak ditakhmis. Langsung diberikan kepadanya. Jadi ini yang disebut dengan salaf ya. Kemudian kata beliau, wa innama yastahiqquhu man qatalahu hala qiyamil harb. Dan orang ini berhak mendapatkan salafnya tatkala terjadi peperangan itu. Ghaira mudkhinin. Atau bisa difathah di sini ya. Ghaira mudkhanin. Yang dia bunuh itu tidak mudkhan. Maksudnya orang yang dia bunuh dalam keadaan masih sehat. Nah itu kalau dia bunuh, maka barulah dia berhak mendapatkan salabnya. Tapi kalau misalnya si musuh sudah terluka, ya, sudah hampir mati, kemudian dia membunuhnya, maka di sini dia tidak mendapatkan salabnya. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu membunuh Abu Jahal. Membunuh Abu Jahal. Hanya saja salab Abu Jahal tidak diberikan kepada Ibnu Mas'ud, padahal Ibnu Mas'ud yang membunuhnya. Karena waktu itu Abu Jahal sebelumnya sudah ditikam oleh Mu'adz bin Amr ibnul Jamuh. Jadi sudah jatuh Abu Jahal. Abu Jahal sudah jatuh, dilanjutkan oleh Ibnu Mas'ud dibunuh. Tapi salabnya tidak diberi kepada Ibnu Mas'ud. Nabi memberikannya kepada Mu'adz bin Amr. Sebab dia yang membuat Abu Jahal itu tersungkur. Iya. Jadi di mana ghaira mudkhan. Wala mamnu'in minal qital. Iya. Dan bukan orang yang terlarang dari membunuh. Jadi kalau misalnya dia tidak berperang, ya, saya tidak punya persenjataan, sisa dibunuh saja. Ya, orang yang membunuhnya tidak berhak mendapatkan apa-apa. Sebab ini tidak ada mukhatarah, tidak ada perlawanan, tidak ada peperangan. Karena itu tidak layak dia mendapatkan apa? Salabnya. Iya. Kemudian salab ini didapatkannya hak dari orang yang membunuhnya. Apakah imam mengatakan hal tersebut atau tidak? Jadi ini sudah peraturan umum di dalam peperangan, dalam sebuah jihad. Kemudian yang kedua kata beliau as-tsani, ayyunaffil al-amir man agna minal muslimina ginaan min ghairi syart. Nah, yang kedua ini masalah tanfil, di mana amir memberi tamfil. Misalnya siapa yang berbuat begini, maka dia dapat begini. Iya. Siapa yang berhasil membuka pintu benteng itu, maka dia dapat begini, diberikan hadiah. Nah, ini tanfil namanya. Nah, ini diperbolehkan ya. Karena itu kata Ibnu Qudamah, ayunaffila al-amir. Amir memberikan tamfil. Man agna lil muslimina ginaan min ghairi syart. Walaupun kepada orang yang memiliki kecukupan dari kaum muslimin. Ya, tanpa syarat. Diberikan tanfil. Ya, tanpa syarat di sini. Kalau dia berhasil membuat suatu gebrakan tertentu di dalam peperangan, tidak dilakukan oleh yang lainnya.
Seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, kama atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Salamat ibn al-Aqwa yauma dzi kirdin atau yauma dzi karadin. Ya, karat ini nama tempat ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada Salamah ibn al-Aqwa pada hari di Karat, ya, sahma faris wa rajil. Salamah bin Aqwa diberikan bagian seorang penunggang kuda dan seorang pejalan kaki. Ya, padahal Salamah bin Aqwa waktu itu tidak menunggangi kuda, dia berjalan kaki saja. Nah, tapi karena waktu itu beliau mempunyai jasa yang bagus, iya, di mana Salamah ibnu Aqwa mendatangkan unta-unta yang banyak, maka beliau pun diberi tamthil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nafalahu Abu Bakr radhiyallahu anhu lailata jaa bi tis'ati ahli baitin imra'atan minhum. Demikian pula Abu Bakar memberi tamthil kepada Salamah bin Aqwa ketika di suatu malam Salamah bin Aqwa menyerang musuh. Kemudian dia tawan 9 keluarga. Maka dari 9 keluarga ini Abu Bakar memberi tamthil untuk Salamah, seorang perempuan di antara 9 keluarga tersebut. Ini yang kedua dari Al-Anfal, tamthil dari imam tanpa ada syarat. As-salits yang ketiga, ma yustahaqqu bisyart. Apa yang didapatkan dengan syarat. Oleh yang pertama tadi, yang kedua tadi, dia hanya melakukan jasa tertentu, bagus. Kemudian imam memberikan tamthil, tambahan untuknya, karena jasanya. Tapi kalau yang ketiga ini syarat ya, dengan syarat. Wahuwa nau'an, dan ini ada 2 jenis. Iya. Wahuwa nau'an, ada 2 jenis. Ahaduhuma yang pertama yaqul al-amir man dakhala an-naqba fasa'ada as-sur falahu kadza. Wa man jaa'a bi ashrin min al-baqar aw ghairiha falahu wahidatun minha. Fastahiqqu ma ju'ila lah. Jadi amirnya berkata, siapa yang menembus an-naqab atau naik ke pagar, maka dia dapat begini. Iya. Ini biasa ya dalam peperangan. Kadang diperlukan seorang misalnya menembus pasukan musuh, mendaki temboknya, maka ditampil oleh imam. Siapa yang naik ke tembok ini, maka dia dapat begini. Disebutkan nafal untuknya. Tidak ada masalah, itu boleh ya. Demikian pula kalau dia katakan siapa yang menyerang wilayah ini dan dia berhasil mendatangkan 10 kerbau misalnya, 10 onta, maka dia dapat 1. Nah, ini juga boleh. Kemudian yang kedua, ayyaba asal amir fil bada'a sariyatan wa yaj'ala laha ar-rubu' wa fil raja'ati al-ukhra wa yaj'ala laha ath-thuluth. Wa ma ja'at bihi akhraja khumusahu thumma a'ta as-sariyata ma ja'ala laha thumma qassama al-baqi fil jayshi was-sariyati ma'an. Nah, ini bentuk lainnya. Seorang amir misalnya, dia mengirim syariah. Iya. Syariah ini pasukan kecil yang dipecah dari pasukan induk. Nah, dikirim syariah, kemudian telah ditetapkan untuknya 1/4. Iya. Di awal perjalanan, dan dikembalinya dikirim syariah yang lain dan dijadikan untuknya 1/3. Iya. Pamaja'at bihi, maka syariah ini 2 syariah, apa saja yang dia dapatkan dari nafal,
Iya. Kata beliau, akhraja khumusahu. Pemimpin mengeluarkan 1/5-nya. Jadi kalau 2 syariah yang diutus kembali membawa ghanimah, ghanimah apa saja, pertama dikeluarkan dulu 1/5-nya. Ya, dari ghanimah itu. Begitu sudah dikeluarkan 1/5-nya, barulah diberikan syariah itu bagiannya. Nah, kalau syariah pertama 1/3, ya 1/4, yang kedua 1/3 diberikan bagiannya masing-masing. Setelah bagian mereka diberikan, nah baru seluruh lebihnya dibagi di tengah pasukan induk. Namanya kalau pasukan induk, syariah ini masuk juga di pasukan induk. Jadi mereka dapat lagi pembagian di situ. Jelas ya? Baik. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebagian peperangan yang beliau jalani. Selesai sudah Al-Anfal.